Ya, selamat siang semuanya. Kita mulai saja perkuliahan kita hari ini supaya bisa segera berakhir juga. Ya, hari ini materi kita adalah masuk pada materi statistika deskriptif. Seperti yang Anda ingat minggu lalu, metode statistika itu atau teknik-teknik statistika itu secara garis besar itu terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, hari ini hingga pertemuan keempat, gitu ya, kita akan belajar mengenai statistika deskriptif, yaitu terkait dengan penyajian data. Bentar ya, saya record dulu. Nah, khususnya hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana penyajian data dalam bentuk tabel. Di akhir pembelajaran ini, kami mengharapkan Anda mampu menyajikan data dan menginterpretasikan data itu secara deskriptif sesuai dengan jenis variabelnya. Ingat, variabel itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Penyajian data dalam bentuk tabel itu memperhatikan jenisnya. Jadi hati-hati ya. Statistika deskriptif itu apa? Seperti yang sudah saya singgung minggu lalu, merupakan metode untuk mengorganisasikan, meringkas, dan menyajikan data dalam bentuk yang lebih informatif, sehingga orang itu dengan mudah dapat melihat informasi secara cepat. Dengan adanya penyajian data ini, diharapkan pengguna itu memperoleh gambaran dan kemudahan, seperti yang sudah saya singgung tadi. Penyajian ini bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, sebenarnya juga bisa dalam bentuk narasi. Tapi kalau dalam bentuk narasi tentunya lebih sulit ditangkap materinya dengan cepat dibandingkan kalau kita melihat dengan grafik ataupun tabel. Jadi yang kita bahas nanti adalah tabel dan grafik. Untuk data kuantitatif, ya, sekarang kita berbicara dulu untuk data numerik atau data kuantitatif. Penyajian dalam bentuk tabel itu menggunakan tabel yang kita sebut tabel distribusi frekuensi. Oh ya, ngomong-ngomong suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Dengar ya? Oke. Nah, penyajian data dengan menggunakan tabel untuk data kuantitatif itu namanya adalah tabel distribusi frekuensi. Di mana di dalam tabel ini kita akan membagi atas kolom-kolom. Satu kolom itu dipakai untuk mencatat nilai-nilai dari variabel pengamatan. Sedangkan kolom berikutnya dipakai untuk mencatat frekuensi dari tiap-tiap nilai variabel pengamatan. Jadi minimal tabel distribusi frekuensi ini terdiri atas dua kolom. Tabel distribusi frekuensi sendiri ini dibedakan menjadi dua. Ada yang data tunggal, ada yang data berkelompok. Yang data tunggal ini biasanya dipakai kalau antara data satu dengan data yang lain itu rentang nilainya tidak terlalu besar. Jadi nilai terkecil dan nilai tertingginya ini punya jarak yang tidak terlalu besar.
Sehingga pada saat kita tampilkan dalam bentuk tabel, tidak makan banyak baris. Karena kalau kita menggunakan banyak baris, misalkan sampai 50 begitu ya, kita baca datanya kan agak susah ya. Kalau kita ingin tahu informasi misalkan kenaikan apa begitu, kan agak susah kalau barisnya cukup banyak. Jadi kita tidak menyarankan pakai data yang tunggal kalau rentang nilai dari variabel pengamatan itu terlalu jauh. Sedangkan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok ini justru kebalikannya. Kalau rentang nilainya besar, sebaiknya pakai yang ini, jangan pakai yang tunggal tadi. Dan kalau rentangnya kecil, jangan pakai kelompok, pakailah tunggal, karena begitu dikelompokkan, nanti kelompoknya jadi sedikit. Nah, kalau datanya dikelompokkan menjadi 2 kelompok, kita tidak bisa melihat detail dari data tersebut. Jadi juga ada susah, terlalu besar susah, terlalu kecil juga susah. Jadi diusahakan ini adalah proporsional. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Sebagai contoh, ini adalah hasil survei terhadap 25 keluarga mengenai jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Didapatkan hasilnya adalah seperti yang tertera di layar. Kalau Anda perhatikan, data tersebut nilai terkecilnya 0, nilai terbesarnya adalah 5. Jadi rentang di antara nilai terkecil dan nilai terbesar itu tidak besar. Sehingga akan lebih baik yang kita pilih adalah data tunggal. Jangan pakai berkelompok. Kalau kita pakai data tunggal, penyajiannya seperti apa? Nah, kita lihat dulu dari narasi ini, yang jadi variabel pengamatannya yang mana? Nah, di sini ini survei dilakukan terkait dengan jumlah anak yang dimiliki. Berarti yang jadi variabel pengamatan itu adalah jumlah anak yang dimiliki. Ya, variabelnya adalah jumlah anak yang dimiliki. Nah, dari sini maka kita menyusun tabel. Tabelnya kira-kira seperti ini. Tadi jumlah anaknya kan berkisar antara 0 sampai 5. Maka kita list satu-satu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masing-masing barulah kita hitung, ya. Kita hitung ke sini. Nah, yang punya anak 0 berapa? 1, 2, 3. Maka kita catat di sini. Oh, ada 3. Yang punya anak 1 berapa? Ya, kita balik ke sini. Yang punya anak 1 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita balik ke sini, ada 6 dan seterusnya. Nah, setelah kita hitung semuanya, kita dapatkan tabelnya seperti ini. Ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Ya. Tadi kan ada dikatakan itu rentang nilai besar dengan kecil. Nah, artian besar itu angka berapa sampai berapa, Bu? Misal 20-an itu sudah dikatakan besar atau gimana, Bu, pengelompokannya? Oke. Nah, untuk data berkelompok itu biasanya
diusahakan kelompok itu adalah antara 5 sampai 15. Jadi kalau lihat dari patokan itu, usahakan jumlah ini variasi nilai, ya kan? Variasi nilai dari variabel pengamatan kita kalau bisa tidak lebih dari 15 macam. Ya, tidak lebih dari 15 macam. Kalau lebih dari 15 macam, sebaiknya Anda pakai yang data berkelompok. Gimana? Paham? Ya, paham Bu, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, lanjut ya. Nah, sekarang kalau berkelompok nanti model tabelnya juga mirip seperti ini. Namun di sini kita tidak ngelis satu persatu. Yang di sini ini adalah interval nilai untuk tiap-tiap kelompoknya. Jadi dari nilai berapa sampai berapa, bentuknya interval yang di sini. Nah, di sininya tetap frekuensi, ya, untuk yang data berkelompok. Nah, di dalam menyusun tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok, ini agak berbeda dengan data tunggal. Untuk data berkelompok, ini kita membedakan untuk yang data kontinu dan data diskrit. Ingat ya, tabel distribusi frekuensi itu adalah untuk data kuantitatif. Data kuantitatif sendiri terbagi data diskrit dan data kontinu. Untuk penyajian data dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok ini dibedakan untuk data diskrit maupun data kontinu. Sedangkan untuk tabel data tunggal itu hanya bisa digunakan untuk yang kuantitatif diskrit. Ya, hanya bisa digunakan untuk kuantitatif diskrit. Sedangkan yang berkelompok ini bisa kontinu, bisa diskrit. Hati-hati karena pengalaman saya mengajar, ini kalau tidak memahami jenis datanya, maka penyajian datanya akan salah. Salah itu dalam arti keliru dengan yang diskrit. Ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita sampai ke tabelnya. Yang pertama adalah cari nilai tertinggi dan nilai terendah dari data yang ada. Kalau sudah, Anda hitung range nilainya. Range nilai itu adalah nilai maksimum kurangi nilai minimum ditambah dengan ketelitian. Ketelitian itu yang kayak apa? Sebentar ya. Ketelitian itu, kalau datanya itu berupa data integer, bulat, maka ketelitiannya 1. Kalau data Anda itu paling banyak punya 1 angka di belakang koma, ketelitiannya adalah 0,1. Kalau data Anda maksimal punya 2 angka di belakang koma, ketelitiannya 0,01. Kalau data Anda paling banyak punya 3 angka di belakang koma, berarti 0,001 dan seterusnya. Anda perhatikan kalau 3 angka ini juga 3 angka. Kalau 2 angka, 2 angka. 1 angka ya 1 angka. Ini kan 0 angka di belakang koma. Nah, pertanyaan dulu. Bu, ketelitian itu apa, Bu? Ketelitian itu kalau kita mengukur sesuatu gitu ya, jedanya antara satu data dengan data yang lain itu berapa?
Jadi contoh. Nah, data ini. Kalau Anda perhatikan di slide saya, datanya berupa bilangan bulat. Antar satu data dengan data yang lain, selisihnya berapa? 1 kan? Dari 0 jadi 1, 1 jadi 2, 2 jadi 3. Selisihnya kan 1. Maka ketelitiannya adalah 1. Tapi kalau data kita seperti ini, paling banyak kan 1 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma, kan kalau kita nulis kan pasti kemungkinannya kan gini tuh. 0,2, 0,3, 0,4, ya kan? 1 angka di belakang koma kan? Nah, selisihnya antar satu data dengan data yang lain apa? 0,1. Nah, ini ketelitiannya 0,1. Kalau data Anda 2 angka di belakang koma, kan ininya kan begini toh. 01, ada 02, ada 03, dan seterusnya sampai 99. Antar satu data dengan data yang lainnya, selisihnya berapa? 0,01. Ini ketelitian. Paham ya? Iya, Bu. Ya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Setelah kita menghitung range-nya, berikutnya kita menentukan jumlah kelompoknya. Jumlah kelompok itu ada orang yang pakai patokan, pokoknya kelompoknya antara 5 sampai 15. Jangan kurang dan jangan lebih. Atau ada juga yang merasa, aduh kok bingung ya, menentukan 5 sampai 15 tuh enaknya seberapa. Nah, kalau mau pakai patokan yang pasti, itu bisa pakai rumus Sturges. Kalau pakai rumus Sturges, ini Anda bisa hitung dari 1 plus 3,3 log N. Ya, 1 plus 3,3 log N. N-nya apa, Bu? N itu banyaknya data. Kalau pada contoh ini, datanya kan ada, ini kan 5, 5, 5, 5, 5. Berarti datanya ada 25. Nah, kalau pakai Sturges, N-nya ini 25. Begitu. Nah, yang harus Anda ingat betul, jumlah kelompok itu tidak bulat. Jadi selalu harus bulat. Jumlah kelompok harus selalu bilangan bulat. Kita kan tidak mungkin bisa membuat kelompoknya 3,5 ya. Kan tidak bisa. Pasti kalau tidak 2, 3, 4, nah pasti bulat. Bu, kalau kita pakai aturan Sturges, kan ini bisa jadi tidak bulat. Ya, kalau kita pakai aturan Sturges bisa tidak bulat. Nah, di sini kalau kita jumpai hasilnya tidak bulat, Anda bisa bulatkan. Pembulatannya menggunakan aturan, bisa pembulatan ke atas, bisa pembulatan ke bawah, dalam arti kita ngikuti aturan matematik. Ya, kalau setengah ke atas dibulatkan jadi 1, kalau setengah ke bawah dibulatkan jadi 0. Jadi misalkan kalau kita tak dapatkan hasilnya dari Sturges ini, misalkan dapatnya adalah 6,3. Nah, ini kan kurang dari setengah. Maka ini jadinya kalau dibulatkan 6. Tapi kalau dapatnya 6,5, nah ini kan setengah. Ini jadinya 7. Demikian juga kalau ini dapatnya begini. Ini kan lebih dari setengah. Ini tetap bulat ke atas. Ya, begitu. Ada pertanyaan dulu. Setengah ke atas dibulatkan 1, kurang dari setengah bulatkan jadi 0. Selanjutnya, kalau sudah tahu kelompoknya ada berapa, kita tentukan lebar tiap kelompok. Nah, lebar dari tiap kelompok ini bisa dihitung dari range yang kita dapatkan di langkah kedua ini, dibagi dengan jumlah kelompok.
Jadi hasil nomor 2 dibagi dengan hasil nomor 3. Yang harus Anda tanamkan di pikiran adalah lebar dari kelompok harus dibulatkan ke atas. Dibulatkan berapa desimal, Bu? Sebenarnya tidak ada aturan yang pasti. Tapi di sini saya tetapkan saja pembulatannya sesuaikan dengan ketelitian Anda. Kalau ketelitian Anda adalah satu angka di belakang koma, maka lebar kelompok ini juga Anda bulatkan supaya punya jadi satu angka di belakang koma. Contoh, kalau ketemu lebarnya adalah 6,4. 4312 misalnya. Padahal data saya satu desimal, satu angka di belakang koma. Maka ini harus kita buat menjadi satu angka di belakang koma. Berarti yang belakang ini kan harusnya dibuang, ya kan? Namun karena ini harus pembulatannya ke atas, Anda harus jadikan ini 6,5. Bu, ini kan 3. Kurang dari ini, kurang dari 5 ini. Harusnya kan enggak, bulatnya ke bawah. Enggak, khusus lebar kelompok harus ke atas. Jadi ini jadi 5, bukan 4. Kalau 6,49, ya tetap 6,5. Jadi pembulatannya sesuaikan dengan ketelitian dan ke atas. Selanjutnya kita menghitung sisa. Sisa ini adalah lebar kelas, hasil dari nomor 3, dikalikan hasil dari nomor 4 lebar kelas dikalikan jumlah kelompok. Jumlah kelompok ini hasil nomor 3. Kemudian kita kurangi dengan range, hasil yang dari tahap 2. Hasil pengurangannya dibagi dengan 2. Setelah itu barulah kita susun tabel distribusi frekuensinya. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Ya, saya contohkan. Diketahui 50 data yang menyatakan tingkat kebisingan lalu lintas di sebuah perempatan jalan. Tingkat kebisingan, kontinu atau diskrit? Ternyata ini adalah data kontinu. Jadi nanti saya harus perlakukan ini sebagai data kontinu. Nah, kalau Anda lihat, data terendahnya adalah 52. Data tertingginya adalah 77,1. Dan di sini maksimal ada satu angka di belakang koma. Jadi bayangkan saja dari 52 sampai 77,1 ada berapa variasi data? Ada berapa variasi data ini? Yuk, coba. 251 mungkin, Bu. Ya, 250-an, begitu ya. Ada sekitar 250-an variasi data. Nah, di sini kalau sebegitu banyak, saya susun sebagai data tunggal. Waduh, panjangnya seperti apa nanti tabel saya? Tidak mungkin. Karena itu, ini kita akan buat menjadi data berkelompok. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Ya, oke. Langkah 1. Langkah 1 tadi adalah menentukan nilai terbesar. Nilai terbesarnya adalah 77,1.
Selain itu menentukan nilai terendah 52. Langkah kedua tadi menentukan apa ya? Range. Range. Range-nya dihitung dari data tertinggi dikurangi data terendah ditambah dengan ketelitian. Ketelitiannya berapa ini? 0,1. 0,1. Kita dapat hasilnya adalah 25,2. Langkah ketiga, kita menentukan jumlah kelompok. Saya singkat kelompok aja ya. Kalau pakai Stargest, ini 3,3 log. Log berapa ini? Yuk, log 50. 50. Karena jumlah data ini ada sebanyak 50. Kalau dihitung ini 6,6 sekian. Jadi, karena jumlah kelompok harus bulat, ini dibulatkan jadi berapa ini? 7. 7. Pembulatannya bukan ke atas loh ya. Pembulatannya sesuai dengan aturan matematik. Setengah ke atas jadi 1, kurang dari setengah jadi 0. Di langkah keempat, menentukan lebar kelas. Lebar kelas dihitung dari Range sebagai jumlah kelompok. Range sebagai jumlah kelompok. range dibagi jumlah kelompok. Dapatnya 3,6. Ya. Karena ini adalah 1 desimal, ya kan? Ini kan sudah 1 desimal ya. Saya tidak bulatkan ya. Sudah 1 angka di belakang komanya. Jadi saya tidak melakukan pembulatan. Di langkah kelima ngitung apa ini? Sisa. Sisa. Sisa dihitung dari lebar kelas dikali jumlah kelompok dikurangi range dibagi 2. Hasilnya 0. Sampai ini dulu ada pertanyaan. Bu, mau tanya Bu. Ya, Itu nilai penelitiannya 0,1 itu dari mana ya Bu? Saya masih bingung. 1 angka di belakang koma. Paling banyak kan nggak ada yang 2 angka toh, paling banyak cuma 1 angka di belakang koma kan. Oh, iya. Ya, berarti ketelitiannya ya harus 1 angka di belakang koma. Sudah paham? Paham, Bu. Saya mau tanya lagi. Ya, Kenapa yang lebar itu tidak dibulatkan ke atas, Bu? Yang 3,6. mau dibulatkan jadi 4 begitu. Ya. Ya, karena data Anda ini kan 1 angka di belakang koma. Datanya kan 1 angka di belakang koma. Maka ini saya juga ngambilnya 1 angka di belakang koma. Kebetulan hasil pembagiannya sudah 1 angka di belakang koma. Jadi saya tidak bulatkan lagi. Ngerti ya? Tergantung datamu ini. Kalau datamu bulat semua, ini harus bulatkan supaya bulat. Oh iya Bu, paham. Ya, oke. Ya. Ada lagi? Ini sih Bu mau tanya. Ya. Untuk sisa itu maksudnya data yang di luar range kamu. Ya, betul. Kan range-nya Oke, hanya 25,2. Tapi ada kalanya kalau lebar kelas ini terjadi pembulatan, kan range-nya melebar toh ya. Nah, range-nya melebar supaya dia terdistribusi merata. Maka kita pakai sisa ini. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ada?
Oke, di langkah ke-6 kita baru menyusun tabel distribusi frekuensinya. Nah, di sini ada 7 kelompok. Saya kasih nomor ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 1 itu nilai berapa sampai berapa. Nah, di sini untuk data kontinu ini ada batas bawah nyata dan ada batas atas nyata. Batas bawahnya itu angka berapa, batas atas nyatanya angka berapa. Batas bawah nyata dari kelompok pertama diambil dari nilai minimum dikurangi sisa. Jadi 52 kurangi 0, 52. Batas atas nyata diperoleh dari batas bawah nyata ditambah lebar. Batas bawah nyatanya 52, lebarnya 3,6, kalau ditambah jatuhnya 55,6. Range-nya ini berarti pakai tanda lebih kecil, tapi perhatikan ini pakai sama dengan, kalau variabel pengamatannya saya anggap variabel X, maka ini X. Nah, ininya pakai tandanya lebih kecil saja ya. Yang di sini hanya lebih kecil. Nah, kalau diskrit pakai sama dengan. Makanya Anda harus hati-hati, ini hanya lebih kecil. Kelompok kedua itu adalah batas atas nyata kelompok 1. Ini jadi batas bawah di sini. Batas atasnya berapa? Batas atasnya, batas bawah ini ditambah lebar kelas. Lebar kelasnya 3,6, berarti 59,2. Ini akan jadi batas bawah di sini. Nah, nanti ya, pakai sama dengan. Ini berapa ini? 62,8. 62,8. Ini berarti sama 62,8. Ini 66,4. 66,4. Sininya berarti 66,4. Ini sampai 70. 70. Ini 70 sampai 73,6. 73,6. Ini harus sama 73,6 sampai 7,2. Nah, kalau Anda lihat semua data yang ada di sini nih, ini pasti bisa dimasukkan ke salah satu kelompok ini. Pasti bisa. Ya. Jangan sampai ada data yang tidak punya kelompok. Nah, itu pasti ada yang salah tadi waktu ngitung. Ya, jadi hati-hati, hati-hati. Ada pertanyaan. Loh, ini sudah bentuk tabel. Belum, namanya tabel distribusi frekuensi, ya harus ada frekuensinya. Setelah kita dapat kelompoknya, kita hitung untuk setiap kelompoknya. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Ini sudah dapat, Anda hitung yang antara ini ada berapa? Antara 52 sampai 55,6. Nah, di sini antara 52 sampai 55,6. Berarti kan cuma 3 ini yang pertama ini. Berarti frekuensinya ada 3. Ini 3.
dan seterusnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Kalau misalnya dari data itu ada sisanya terus gimana? Oh, ada sisa enggak masalah. Nah, misal. Ini saya ngawur ya, saya ngawur. Misalkan lebarnya tadi itu ketemunya 4, misal. Berarti pada saat saya menghitung sisa, itu kan lebarnya ini dikali jumlah kelompok, dikurangi range, kalau enggak salah ini ya, dibagi 2. 28 kurangi 25,2. 2,8 dibagi 2 berarti 1,4. Kalau ada sisa, berarti untuk kelompok pertama, batas bawahnya adalah 52 kurangi 1,4. Ini jadinya adalah 50,6. Ini jadi batas bawah kelas pertama. Sampai berapa? Ya ini tinggal ditambah lebar. Lebarnya kan 4. Berarti 54,6. Nanti yang kedua berarti 54,6 sampai ditambah 4 berarti 58,6 dan seterusnya. Ada pertanyaan? Bu, mau tanya. Ya. Kalau misalnya ada data sisa itu berarti yang paling terakhir itu data tunggal atau tetap data kelompok yang paling terakhir di paling bawah? Tetap kelompok. Kan Oh, tetap kelompok ya. Oh, berarti di dalam kelompok itu ada yang nggak masuk gitu ya berarti. Ada yang udah lebih. Oh ya, di dalam jadi begini. Kalau misalkan data saya ini 52 sampai 77,1 kan. Nah, kalau ternyata ada sisa, saya ini memperlebar ini. Jadi ini tak perlebar ke sana. Ini kan tadi jadi 50,6. Nah, ini juga tak perlebar ke belakang. Enggak tahu ini harusnya berapa nanti ya. Nah, berarti pasti tidak ada data di antara ini, pasti tidak ada data. Cuman kelompok Anda kan enggak mungkin ini sampai ini toh. Kelompok Anda kan kelompok satunya pasti nyakot di sini sedikit toh. Ya kan? Paham ya? Iya, Bu. Paham. Jadi ini kita hanya memperlebar range-nya. Nah, itu yang kita perlebar. Oke, masih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Lanjut ya. Nah, biasanya ada beberapa informasi tambahan yang seringkali ditambahkan pada tabel distribusi frekuensi berkelompok. Di antaranya adalah titik tengah, yaitu nilai yang berada tepat di tengah-tengah kelompok. Itu bisa dihitung dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Yang kedua adalah frekuensi relatif, yaitu rasio antara frekuensi kelompok tersebut dengan total frekuensi, dan kadangkala tidak dirupakan dalam bentuk frekuensi relatif, tapi dirupakan dalam bentuk prosentase frekuensi. Kalau dalam bentuk prosentase, maka tinggal frekuensi relatifnya dikali 100%. Sudah jadi persentase. Dan yang terakhir yang seringkali ditambahkan juga itu adalah frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi yang diperoleh dari kelas tersebut dijumlahkan dengan frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Nah, mungkin dari sini
saya bisa tambahkan beberapa informasi ya. Oke. Nah, kalau saya tambahkan titik tengah itu biasanya disimbolkan dengan huruf M. Titik tengah itu biasanya simbolnya huruf M. Ini titik tengah diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 52 ditambah 55,6 dibagi 2. Berarti dapatnya adalah 53,8. Sampai ini ada pertanyaan. Yang kelas ini berapa? Titik tengahnya berapa ini? Lima 57,4. 57,4. Bawahnya? 61. Nah, 61. Berikutnya? 64,6. 64,6. Terus? 68,2. 68,2. Terus? 71,8. 71,8. Berikutnya? 75,4. 75,4. Ya, udah pinter ya. Terus frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu pertama kali kita harus menjumlahkan ini dulu. Ya, ini dijumlahkan. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 50. Frekuensi relatif itu adalah frekuensi ini dibagi jumlahnya ini. Berarti ini 3 bagi 50. 0,06. Berarti ini berapa ini? Berapa bagi berapa ini? 12 bagi 50. 12 bagi 50. 0,24. 24. Ini 18 bagi 50. 18 bagi 50. 0,36. Nih 9 bagi 50. 0,18. 7 bagi 50. 0,14. Ini 0 ya. Ini 1 bagi 50. Berapa ini 1 bagi 50? 0,02. 2. 0,02. Betul. Frekuensi relatif ini kalau Anda jumlahkan hasilnya harus 1 ya. Kalau tidak 1 ada salah itu di sana. Berikutnya adalah persentase. Nah, kalau Anda persentase ini tinggal dikalikan dengan 100%. Jadi ini 6%, 24%, 36%. Nah, ini gampang ya. Mau tinggal ngali 100. 2. Terakhir adalah kumulatif, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif, frekuensi kelas ini dengan sebelum-sebelumnya. Kalau kelasnya 1, sebelumnya kan belum ada, ya ini tetap 3. Tapi yang kelas 2 ini, berarti ini dijumlahkan. Hasilnya 15. Kalau kelas 3, ya ini dijumlahkan.
berarti 33. Kalau kelas 4 berarti dari kelas 1 sampai kelas 4 ini. 41. Berarti ini berapa? 42 ya? Sorry, 42. Ini berarti 49. 49. Ini 49. 9, 5, 50. ini 0%. Nah, Anda perhatikan, untuk frekuensi kumulatif, ini yang terakhir harus sama dengan ini. Kalau enggak, pasti ada yang salah. Ya, hati-hati ya, itu perhatikan ya. Ada pertanyaan yang masih belum paham. Nah, secara lengkap dan lebih bagus hasilnya seperti ini. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nanti ini latihannya nanti ya. Habis ini kita latihan. Sekarang saya lanjutkan dulu untuk data diskrit. Bagaimana menyusun tabel distribusi frekuensi untuk data diskrit? Pada prinsipnya langkah 1 sampai langkah 6 adalah sama seperti yang kontinu. Langkah 1 sampai 5 itu sama persis. Nah, di langkah ke-6, yaitu pada saat kita menyusun tabel distribusi frekuensinya, itu yang sedikit berbeda. Contoh, ini adalah data jumlah mobil yang melalui Jalan Ayani dari jam 8 sampai jam 10 selama 60 hari. Nah, karena ini datanya adalah jumlah mobil, datanya pasti data diskrit. Tidak mungkin data kontinu. Dan kalau kita lihat range-nya itu dari berapa ini? Yang terkecil adalah terkecilnya 150, terbesarnya 449. Kalau kita lihat range-nya ada 300. Ya. Kalau variasinya ada 300 itu cukup besar. Maka kita akan buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensinya berkelompok. Cara pengerjaannya sampai langkah 5 adalah sama. Ya, sampai langkah 5-nya sama. Ada pertanyaan? Untuk sisa di sini, ini adalah satu angka di belakang koma. Data kita itu adalah datanya bulat. Bolehkah ini saya bulatkan 0 desimal? Boleh. Ini kalau mau dibulatkan supaya mirip datanya boleh. Jadi ini kita bulatkan menjadi 1. Ya. Tidak dibulatkan ya boleh. Ya. Langkah 1 sampai 5 ada pertanyaan. Ada? Nah, tidak ada ya. Sekarang kita susun kelompoknya. Ada sebanyak 7 kelompok. Karena ini datanya diskrit, maka harus hati-hati. Ada batas bawah, ada batas atas, ada batas bawah nyata, ada batas atas nyata. Nah, batas bawahnya berapa?
batas bawahnya adalah nilai terendah 150 untuk kelompok 1 ya, dikurangi sisa. Jadi 150 kurangi setengah. 149,5. Batas atasnya agak berbeda dengan yang data kontinu. Kalau data kontinu, batas atasnya diperoleh dari batas bawah ditambah dengan lebar kelompok. Kalau data diskrit itu diperoleh dari batas bawah 149,5 ditambah lebar kelompoknya 43 dikurangi. Jadi ada pengurangan. Dikurangi berapa? Dikurangi ketelitiannya. Ketelitiannya pada data kita berapa? Yuk, datanya ketelitiannya berapa? 1, bukan 0. Tidak ada loh ya. 1 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah 149,5 ditambah 43, berarti kan 192,5. Tapi harus dikurangi ketelitian, dikurangi 1, berarti 192,5 kurangi 1, 191,5. Nah, untuk batas bawah dan batas atas ini, tandanya begini, saya tulis ini ya, 149,5, ini pakai simbol begini ya. Nah, ini ada sama dengannya ya. Ini juga ada sama dengan. Nah, dua-duanya pakai sama dengan ini. Kalau tadi yang kontinu, satunya enggak pakai. Terus, yang berikutnya berapa? Yang berikutnya ini juga beda. Kalau kontinu tadi dapat dari batas atas kelas sebelumnya. Kalau sekarang dapat dari batas atas kelas sebelumnya ditambah ketelitian. Jadi ini adalah 191,5 ditambah 192,5. Ya, jadi simbolnya begini ya. Sampai berapa ini? Yang di sini berapa? 234,5. 234,5. Betul. Di bawahnya 2, 3, 5,5. Nah, ini beda lu ya, hati-hati ya. Dan seterusnya. Ya, nanti Anda hitung sendiri ya. Sudah ngerti toh caranya ya. Caranya sudah ngerti. Selanjutnya ada batas bawah nyata dan batas atas nyata. Kalau batas bawah nyata dan batas atas nyata itu adalah batas yang tidak memungkinkan adanya gap. Nah, kalau Anda lihat ini kan nge-gap. Ini dengan ini kan ada jedanya. Nanti kalau pakai batas atas nyata dan batas bawah nyata, tidak ada jedanya. Nah, ngitungnya gimana? Batas bawah nyata itu dihitung dari batas bawah dikurangi setengah kali ketelitian. Ketelitiannya 1 kali setengah, berarti setengah. Sehingga ini tinggal kita kurangi dengan setengah. Kalau batas bawah dikurangi, batas atas ditambah. Jadi ini 191,5 tambah setengah. Simbolnya berubah jadi begini.
Nggak pakai sama dengan. Ada pertanyaan dulu. Permisi, Bu. Ya, Untuk batas bawah dan batas atas yang bukan nyata, kenapa ada sama dengannya, Bu? Kan kalau data discrete nggak mungkin koma juga, Bu. tapi data diskrit kan ada jeda. Data diskrit kan ada jedanya. Oh, oke, Bu. Ya, jadi begini. Mumpung ada yang tanya, saya jelaskan aja begini. Kalau misalkan lebar kelasnya adalah 3, batas bawah saya adalah 2. Batas bawahnya, berarti batas atasnya berapa? Kalau lebar kelas saya 3, berarti kan harusnya mencakup 3 data tuh ya. Berarti kan 2, 3, 4. Paham ya? 2, 3, 4. Ini kan lebarnya 3. Kan harus mencakup 3 data. Berarti batas bawahnya kan 2, batas atasnya adalah 4. Karena dia mencakup 3 data. Berikutnya ini kan nggak mungkin data tengahan kan nggak mungkin. Ini pasti 5. Karena lebarnya 3, berarti kan 5, 6, 7. Dan seterusnya. Ya. Sampai ini ngerti ini? Jadi ini masuk. Tapi kalau data Anda continue, ya, continue. Nah, ini ya, saya gambar ya. 3, 4, 5. Kalau data Anda continue lebarnya 3, ini kan kehitung 1 tuh ya. Ini bulat penuh, ini bulatnya kan bundar. Nah, sepanjang ini kan terhitungnya 1 tuh. Paham ya? Kan continue berarti kan tidak bisa ada gap. Berarti kan sepanjang ini. Ini 1. Berikutnya adalah dari sini. Sebentar. Agak susah nih pulpennya. Ini dari sini 3 sepanjang ini. Nah, sepanjang ini. Ininya yang di 4 bulatnya ini. Karena kan ini sudah 1. 3-nya kan dari sini. Ini sampai ini. Nah, ini kan 3. Nah, ini bulatnya bolong ya. Nah, makanya kalau ini kita pakai data diskrit, ini nulisnya begini. Karena 4-nya masuk, 2, 3, 4. Tapi kalau Anda datanya continue, ini kan 1, 2, 3, 5-nya kan enggak masuk. Ini bulatnya kan bulat bolong. Jadinya kita nulisnya begini. Nah, beda kan? Ini dengan ini kan beda. Paham ya? Ya, Bu. Ya, yang lainnya silahkan kalau ada yang masih belum paham. Gak ada? Oke. Nah, ini prosesnya setelah kelas 1 selesai, kita bisa masuk di kelas 2. Karena ini sudah jadi nyata, ini langsung masuk ke sini. Nah, ini jadi langsung 192. Begini. Nah. 2, 3, 4 setengah tambah setengah. 2, 3. Dan seterusnya.
Sehingga kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada, oke. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ya. Kalau tadi kita bekerja untuk data kuantitatif, sekarang kita akan bekerja dengan data kualitatif ya. Untuk data kualitatif, nah, tabel yang akan kita pakai untuk menyajikan data itu kita sebut sebagai tabel ringkasan ya. Kalau tadi kan tabel distribusi frekuensi, kalau kualitatif itu adalah tabel ringkasan. Bentuknya adalah sama seperti dengan tabel distribusi frekuensi, hanya saja kolom dari variabel pengamatan itu berisi nilai yang kualitatif. Sebagai contoh seperti ini. Nah, diketahui 53% mahasiswa laki-laki itu menyatakan selalu sarapan di pagi hari. Sedangkan 33% menyatakan biasanya sarapan. Jadi ada kalanya tidak sarapan. Dan sisanya menyatakan tidak pernah sarapan. Nah, kalau Anda perhatikan dari deskripsi ini, yang jadi variabel pengamatannya apa? Yang jadi variabel pengamatannya apa? Yang jadi variabel pengamatan seringnya sarapannya apa? Sarapannya Bu. Sering-sering kebiasaan ya. Kebiasaan sarapan. Saya paham maksud Anda. Benar. Kebiasaan sarapannya itu yang menjadi variabelnya. Nah, karena kebiasaan sarapan itu isinya adalah selalu sarapan, biasanya sarapan, tidak pernah sarapan, berarti kan datanya bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Maka kita tidak pakai tabel distribusi frekuensi. Kita pakainya adalah yang tabel ringkasan. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Kalau Anda perhatikan, kolomnya juga dua. Satu untuk variabel pengamatannya, satu adalah data numeriknya. Nah, karena datanya di sini bentuknya persentase, maka di sini juga munculnya adalah dalam persentase. Sampai ini ada pertanyaan dulu, silakan. Yang belum jelas. Ada? Oh ya. Kalau kita tadi tabel pengamatan kita, variabel pengamatan kita itu kan cuma satu, yaitu kebiasaan sarapan. Nah, bagaimana kalau variabel pengamatan kita lebih dari satu? Kalau variabel pengamatan kita lebih dari satu, maka tabel yang kita buat untuk penyajian data itu adalah tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu adalah tabel
tabel 2 dimensi. Kalau tadi kan cuma 1 dimensi, ini 2 dimensi karena variabelnya lebih dari 1. Nah, ini adalah contohnya. Budi melakukan survei harga bahan makanan di 3 supermarket. Didapatkan hasilnya adalah seperti ini. Anda bisa baca sendiri ya. Nah, kalau Anda baca dari cerita ini, variabel pengamatannya apa? Variabel pengamatannya apa? Perbedaan harga beras, daging, sama wortel. Perbedaan harga. Perbedaan harga. Hampir betul. Ya, ini 1 sudah jawab di chat, bahan makanan. Ya, ini adalah variabel pengamatan yang pertama. Dia mengamati harga bahan makanan. Bahan makanan apa yang disurvei? Nah, itu akan menjadi variabel pengamatan yang pertama. Bahannya beras, daging, dan wortel import. Ya. Sampai ini ada pertanyaan, silakan. Ada. Oke, variabel lain apa? Toko. Toko. Dia ngamati di toko mana. Nah, itu jadi variabel pengamatan yang kedua. Toko A, toko B, toko C. Nah, barulah nantinya ini dicatat harganya berapa untuk tiap-tiap jenis bahan makanan di tiap-tiap toko. Nah, sekarang kalau Anda melihat ini, sebenarnya berarti variabel kita ada berapa ini? Kalau Anda melihat ini, berarti variabelnya ada berapa ini? Tiga, Bu. 3. Yang lain? Apa? 5 mungkin, Bu. 5, betul. Ya, jadi 1 ini. Bentar ya. Nah, ini 1. 2-nya ini. Ya, 3-nya kan ini. 4, 5. Jadi akhirnya jadi 5. Ada pertanyaan? Nah, kalau Anda amati bentuknya kan 2 dimensi. Ada kolomnya, ada bentuk baris-barisnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Lanjut ya. Nah, di dalam membuat tabel, usahakan Anda mengikuti beberapa aturan yang ada. Yang pertama, setiap tabel harus mempunyai judul. Dan letakkan judul tersebut di atas. Nih, ini judul. Nah. Yang kedua, kalau data yang Anda gunakan untuk menyusun tabel ini berasal dari data sekunder, tuliskan dari mana Anda mengambil data tersebut. Tuliskan di bawah ini sumbernya.
Yang ketiga, usahakan pada saat Anda memberikan judul ke dalam tabel ini, judul tersebut tidak melebihi 2 baris. Ini kan 1 baris. Kalau buat judul jangan panjang-panjang. Dan yang ketiga, biasanya diurutkan berdasarkan data numeriknya. Entah urut naik, entah urut turun. Jadi dari terbesar sampai terkecil ataukah terkecil sampai terbesar sesuai dengan kebutuhan. Jadi selalu dalam membuat tabel usahakan semua komponennya ada, ya. Sampai ini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Untuk cara membuat judulnya gimana? Apakah harus ada elemen-elemen dari tabel yang dimasukkan ke judul itu gimana? Nah, membuat judulnya disesuaikan dengan problemnya. Kayak ini ya, ini tadi, nah ini dong. Ini kita ini ngamati apa sih kebiasaan sarapan. Jadi nanti judulnya adalah kebiasaan sarapan, tapi ini kan dikhususkan mahasiswa laki-laki. Berarti kebiasaan sarapan mahasiswa laki-laki. Nah, kalau ini kan survei bandingkan di tiap-tiap toko. Berarti ini nanti perbandingan harga bahan makanan di 3 toko untuk tiap kilogram bahan makanan, begitu. Atau perbandingan harga bahan makanan. Boleh per kilogramnya bisa nanti dituliskan di sini. Ini di sini harga begitu ya, ada keterangannya, boleh. Ya. Pokoknya orang tuh kalau baca tabel Anda itu dapat dengan jelas melihat ini tuh apa sih yang dimaksud. Nah, bayangkan saja kalau ini saya hapus. Nah, Anda saya kasih tabel begini. Kan pasti bingung, 20.000 ini apa toh? Stoknya atau apanya, kan nggak jelas. Tapi dengan adanya judul kan jadi tahu, oh ini tuh harga. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Bu, saya masih agak bingung sih, Bu, cara bedain tabel maksudnya data kualitatif sama data kuantitatif. Bu, bisa tolong dijelaskan lagi, Bu? Data kuantitatif itu kalau angka-angka. Data kualitatif itu enggak angka. Contoh ya. Nah, nih. Untuk mengetahui sebaran penduduk di setiap daerah dilakukan survei untuk mengetahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang ada di setiap RT. Berikut adalah hasil survei jumlah penduduk laki-laki yang ada di setiap RT dari sebuah desa. Dikasih datanya seperti ini, kuanti atau kuali? Kuanti. Kuanti. Kalau dikasih datanya seperti ini, untuk mengetahui jurusan yang diminati oleh siswa SMA setelah lulus, dilakukan survei ke sejumlah sekolah. Survei di SMA Z dilakukan pada 20 responden dan didapatkan hasilnya seperti ini. Kuanti atau kuali nih? Kuali, Bu. Kuali, karena ini terkait dengan jurusan yang diminati. Datanya kan bukan angka. Berarti Anda sudah bisa loh bedakan mestinya. Ya, nggak susah, dilihat dari konteksnya saja. Tapi kalau misalnya oh, nggak apa-apa, Bu, lanjutkan dulu. Ya, gimana? Oh, ya, tapi kalau yang tadi, yang tabel perbandingan harga makanan itu masuk kualitatif ya, Bu? Nah, variabelnya kan ini. Ininya kan kuali.
Oh, berarti berdasarkan variabel yang diamat, tergantung dari variabel yang diamat. Betul. Ya, Oh, ininya pasti kuanti ininya. Ininya pasti kuanti yang di tengah-tengah. Karena kalau Anda perhatikan, nah, di sini tabel ringkasan ini memang diberikan untuk data kualitatif. Tapi pasti ada satu kolomnya dipakai untuk data yang kuantinya. Ini kan kuantinya. Tapi variabelnya kan ini. Variabel utama loh ya, maksud saya ya. Variabel pengamatannya Anda kan kebiasaan sarapannya ini. oh iya Bu. Ya. Oke, ada lagi yang mau Oh ya, ditanyakan? baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada? Oke, ada ya. Nah, sebelum saya berikan latihan, sebelum berikan latihan, saya mau ambil foto dulu ya. Silahkan Anda buka kamera. Ya, saya mulai. Agil kok kuning ya, Agil? Mana wajah Anda, Agil? Halo, Agil. Oke, kameranya problem, mungkin enggak masalah deh. Ya, saya mulai 1, 2, 3. Jangan ditutup dulu ya, karena ada beberapa halaman. Ya, sudah. Kalau mau di-off-kan, silahkan. Untuk latihan, kita ambil soal dari sini. Nah, sebelumnya mungkin saya buka ini dulu saja. Ini adalah kelihatan Excel saya ya. Kelihatan ya. Ini adalah peserta dari KPB. Nanti soal 1 yang mengerjakan adalah nomor urut 1 sampai 20. Ya, nomor urut 1 sampai 20 nanti soal 1. Diingat-ingat ya, Anda di nomor berapa. Kemudian nomor 21 hingga 40 ngerjakan soal 2. Sisanya soal 3. Sisanya soal 3. Ya. Sekarang kita lihat soalnya. Soal 1 itu yang ini. Anda diminta untuk menyusun tabel. Datanya ini kuanti pak kuali? Kuanti, Bu. Kuanti.
Jadi Anda susun tabel distribusi frekuensi untuk data ini. Ya, soal 1. Soal 2. Soal 2 kerjakan soal yang ini. Soal 3, kerjakan soal yang ini. Nah, sudah. Ambil waktu 15 menit untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Bagi Anda yang dapat misalkan nomor 1, sudah selesai mengerjakan nomor 1, bisa mencoba soal 2 dan 3. Demikian juga sebaliknya yang dapat 2, sudah selesai bisa kerja 1 dan 3. Yang 3 kalau sudah selesai bisa coba 1 dan 2. Karena setiap soal itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Supaya Anda bisa merasakan, oh saya tuh enggak pahamnya di sini, nanti silahkan tanya. Ya. Oke, silahkan mulai dikerjakan. Sekarang jam saya jam 2:30 kurang 5. Berarti nanti 2:30 lebih 10-an ya. Kita akan lihat hasil dari Anda. Presensi di Neo atau M Ubaya CD. Karena kalau lewat hari ini dan lupa presensi, maka tidak bisa diinput. Sehingga silahkan sambil ngerjakan presensi dulu di Neo atau M Ubaya CD. Dan juga bagi Anda yang belum mengisi daftar kelompok yang ada di Google Classroom, silahkan dilengkapi. Bagi yang belum dapat kelompok, Anda bisa lihat di sana siapa di kelas tersebut yang belum dapat kelompok. Anda bisa kontak lewat email SNRP. Karena minggu depan itu adalah tugas yang pertama. Ya, minggu depan akan ada tugas yang pertama. Permisi Bu, ya. Bisa kode untuk classroom-nya Bu. Kodenya minggu lalu lah sudah saya umumkan ya. Nah. Terkecil ke terbesar. Kalau yang di PPT tadi terbesar ya? Di PPT ada keterangannya? Enggak ada. Di contohnya memang terbesar, tapi tidak selalu harus terbesar ke terkecil. Disesuaikan dengan konteksnya. Kalau Anda melihat ini jurusan yang diminati, berarti lebih baik besar ke kecil apa kecil ke besar? Besar ke kecil. Iya, karena kan maunya jurusan yang paling diminati, jadi lebih baik dari besar ke kecil ya. Jadi urutkan berdasarkan frekuensi terbesar ke terkecil. Kalau ada frekuensi yang sama bagaimana? Kalau ada frekuensi yang sama, mungkin akan lebih baik Anda lakukan pengurutan yang kedua berdasarkan nama jurusan, supaya mudah dilihat. Oh. Ya. Oke, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Terima kasih, Stephen. Sudah bagus kerja Anda. Makasih, Bu. Sama-sama. Berikutnya, nomor 1 dan 2, siapa yang sudah selesai? Saya mau coba, Bu. Mungkin saya langsung share ini ya, Bu. Share screen. Kertas jawaban saya. Boleh. Anda soal nomor berapa? Nomor 2, Bu. 2 ya. Sebelumnya mohon maaf, tulisan saya sangat jelek. Enggak apa-apa. Yang penting bisa dibaca. Sebentar, saya lihat soal 2. Soal 2 tadi, oh ini.
Silakan di-share aja, enggak apa-apa. Sudah lewat itu sih, Bu, lewat kamera. Enggak kelihatan loh saya. Gimana ya? Kamu kirim ini, mungkin bisa Lewat WA. kirim ke chat, kirim file lewat chat, habis itu dibuka, di-share, bisa? Ini kamu pakai apa? Laptop apa pakai apa? Pakai HP sih, Bu. Ini Zoom-nya. Pakai HP. Nah, Anda foto pakai HP. Nah, filenya Anda share lewat chatnya Zoom ini. Nanti bisa dibuka ya. Coba dulu. Ya. Atau kalau enggak perlu di-share lewat chat, langsung nanti setelah Anda foto, Anda share saja lewat handphone, bisa kok. Yang lainnya, yang sudah selesai. Ayo tadi. Bu, maaf, ini nomor 1 hitungnya sampai ke frekuensi kumulatif juga ya, Bu? Enggak harus sampai sana. Kalau diminta distribusi frekuensi saja, mestinya 2 kolom itu sudah cukup. Oh, yang bawah batas atas itu aja ya, Bu? Ya, sama frekuensi ya. Oh, ya udah selesai, Bu. Ya, di-share aja. Anda soal berapa? Dibesarkan, oke. Ini soal keberapa ya? Masih di mute itu mic-nya. Ya. Oh iya, sorry Bu. Soal yang 1. Soal 1 ya. Oke, saya sambil lihat soalnya karena Kak ingat saya. Soal 1, oh ini. 92, terkecil 92, terbesar 146. Bentar ya. Saya anggap saja angkanya betul ya, saya mau melihat caranya. Range-nya adalah, ini datanya data continue, 146 plus, ayo ketelitiannya berapa, masa 0? Katanya bulat, ketelitiannya? Kalau bulat, 1 ya Bu? Ya betul, nih teman Anda juga jawab dari chat ini, sudah betul, ketelitiannya 1. Ya, berarti saya salah semua ini Bu. Nggak apa-apa, kita lihat aja caranya supaya ingat ini ya, nanti bisa diperbaiki. Jumlah datanya 40, anggap saja ini jumlah kelompok. Jumlah kelompoknya oke, 6, sudah betul. Ini range-nya adalah, saya anggap ini hasilnya sementara benar ya, 54 dibagi 6, dapatlah 9. Oke, sudah bagus, angkanya bulat, sisanya adalah lebar 9, 0. Oke, betul. Batas bawahnya adalah 92 ditambah lebarnya 9 berarti 101. Betul, 101 tambah 9. Ya, sudah benar caranya. Cuman yang di atas ketelitian saja, ya perlu diganti di sininya saja. Tapi secara garis besar, cara pengerjaannya sudah benar untuk data continue. Ada pertanyaan? Ya, boleh diulang sedikit Bu, yang soal ketelitian. Tadi
Saya nangkepnya kalau satu angka belakang koma itu 0,1 ya Bu. Terus dua angka belakang koma itu 0,00 0,01. 0,01 tiga dan seterusnya Bu. Jadi kalau yang nggak ada angka belakang koma itu berarti 1. 1, iya. Oh begitu Bu. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada teman-teman yang mau ditanyakan? Saya izin stop share ya Bu. Sebentar, kalau ada yang mau tanya mungkin. Oke Bu. Ada yang mau ditanyakan? Felix Tegar, mau ada yang ditanyakan Felix? Saya mau tanya Bu. Ya, Masih silakan. belum Bu. Belum, oke. Ada Saya yang mau mau tanya ya? Yang ini kan berarti lebarnya harusnya itu 55 dibagi 6 ya Bu. 55 dibagi 6. Ya. Ya. Berarti kan hasilnya 9 lebih. Itu dibulatkan ke atas berarti jadi 10 ya Bu? Ya. Atau tetap 9? Oh, enggak, 10. Lebar kan harus pembulatan ke atas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ingat, lebar kelas harus pembulatan ke atas. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Sudah mau share screen jawaban Anda. Ya, terima kasih kembali Bu. Sama-sama. Yang nomor 2, tadi siapa tadi ya? Roni. Ya, Ini Roni. saya coba share screen handphone ya dari sini. Ya. Soalnya saya tadi nggak bisa share screen lewat chat. Oke, enggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Jurusan Teknik Elektro Universitas Surabaya didirikan pada 11 Oke, Oktober apakah share screen saya udah masuk? dan memiliki akreditasi A dari BAN. Sebentar ya. Ya. Untuk fotonya apakah udah masuk Bu? Ya, minta tolong bisa dibesarkan. Oke, lagi besarkan lagi. Nah, saya anggap nilai tertinggi dan terendahnya sudah oke. Datanya adalah diskrit 57 dikurangi 25 ditambah 1, sudah betul. Kemudian jumlah kelompoknya 3,3 log 25, ya jumlah datanya 25 ya. Berarti 4,6 bulatkan jadi 5. Sudah betul. Lebar kelompoknya adalah ring 33 bagi 5, dapatlah 6,6, bulatkan jadi 7. Oke, sisanya adalah 7 kali 5, 35, kurangi 33, dapatlah 2, 1. Ya, sampai ini sudah betul. Ada pertanyaan dulu sampai ini. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan ini sampai langkah 1 sampai 5. Gak ada? Gak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lanjut. Kelompok 1, batas bawah, batas atasnya. Tuh, sebentar ya. Ya. Tadi lebar kelasnya 7 ya? Ya benar. Sisanya 1, nilai terkecilnya 25, ya betul ya? Ya benar. Ya,
Berarti ini saya coret sedikit ya. Nilai terkecilnya adalah 25. Lebar kelasnya adalah 7. Sisanya 1. Nah, berarti batas bawahnya ini kan harusnya nilai minimum dikurangi sisa ya. Jadi ini harusnya 24. Ya, ini harusnya 24. Kemudian ditambah lebarnya. Ya, sebenarnya sudah betul kalau ini 25. Tapi berhubung ini adalah ganti 24, ini otomatis mundur 1 ya. 24 ditambah 7 dikurangi 1 karena ketelitiannya 1. Yang lainnya paham? Ini berarti 31 ditambah lebarnya 7 dikurangi 1. Berarti ini 3837 ya. 31 tambah 7, 38 kurangi 1. Ini berarti 38. 38 ditambah 7, 45. 45 dikurangi 1, 46. Ini berarti 47. 47 ditambah 7, 54. 54 dikurangi 1, 53. Ini berarti 54. Tolong dikoreksi ya kalau saya salah. Berarti ini 60. Nilai tertingginya berapa? 57. 57 ya. Masih tercakup ya. Nah. Ini kalau misal dari 31 ke 37 berarti range-nya itu lebarnya itu 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Iya benar. Ya. Oh ya benar. Ya, oke ya. Terus batas bawah nyatanya, sebenarnya ini punyamu sudah benar, tapi kan tadi karena lupa mengurangi dengan sisa, ini harus kepotong 1 ya. Ini kan berarti 30,5, ini 37,5. Ini 37,5, ini 46,5. 46,5, ini 53,5. Data yang di baris ketiga itu bukannya 38 ke 44 ya? 38 ke 44. 46 itu. Iya, betul. Ya, betul. Koreksinya terima kasih. Dikurangi, ya. Ya, betul. Terima kasih koreksinya. Ini tadi salah ngitung. 38 ditambah 7, 45. 45 dikurangi 1, 44. Ya, terima kasih. Ini 44. 45 di sini ya. 45 ini tambah 7, 52 ini berarti 51. Ini berarti 52 ditambah 7, 59 ini 58. Ya, sudah betul? Minta tolong dicek. Ini 40. Nah, ini salah. Ini berarti 40 berapa ini? 44,5 ya. Ini 44,5. Ini 51,5. Ini 51,5. Ini 58,5. Ya, ini frekuensinya tolong dihitung sendiri ya. Cuman ini sisanya 1. Ini bukan frekuensi relatif loh ya. Frekuensi relatif paling besar 1.
Ini bukan frekuensi relatif ini. Ini frekuensi relatifnya masih salah. Frekuensi relatif itu adalah ini dijumlahkan dulu. Harusnya 25 karena datanya ada 25. Barulah nanti ini kalau misalkan ini benar 7 ini, oh saya paham, ini Anda bukan relatif, kumulatif ini Anda. Nah, kalau kumulatif betul. 7, 9, 9, 13, 17, 4. Ya, ini cara kumulatif ini. Ini kumulatif. Ada pertanyaan dulu. Kalau relatif 7 dibagi 25. Berarti berapa ini? 0,28. Dan seterusnya ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Saya mau tanya, Bu. Ya. Kalau sisanya itu enggak bilangan bulat itu perlu dibulatkan apa enggak ya, Bu? Nah, kalau sisanya enggak bulat, kalau data Anda bulat, ya datamu bulat, boleh mbok jadikan bulat. Tapi kalau misalkan datamu itu satu angka di belakang koma, Anda kalau bulatkan ke satu angka di belakang koma. Datanya, ya, kalau datamu bulat, sisamu enggak bulat, boleh langsung dipakai, boleh. Saya punya yang nomor 2 ini sisanya itu 1,5. Jadi saya bulatkan ke atas. 2. Ya. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Oke, ada lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Yang belum jelas ditanyakan loh ya. Jangan sampai terus nanti ujian atau tugas nggak bisa loh ya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada terima kasih Roni sudah share jawaban Anda. Ya, terima kasih Bu buat koreksinya. Sama-sama. Ya, ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekali lagi, tolong jangan lupa isi presensi di Neo atau Mubaya CD. Yang kedua, jangan lupa mengisi nomor kelompok ya. Itu sudah dibantu oleh Gregorius untuk merekap. Jadi Anda dapat dengan mudah melihat di bagian rekap yang belum itu kelompoknya nomor berapa. Ya, jadi Anda bisa mengurutkan di sana. Karena minggu depan sudah akan ada tugas yang pertama. Saya harapkan pada saat pembentukan kelompok, nantinya di dalam berdiskusi kelompok, pastikan setiap anggota kelompok terlibat aktif di dalam pengerjaan soal-soal. Saya tidak mengharapkan di kelompok hanya dompleng, sehingga pada saat nanti ujian, nilai Anda jatuh, padahal soal yang mirip. Ya, saya tidak berharap seperti itu. Saya berikan kelompok di tugas dengan harapan bagi Anda yang masih belum paham, itu belajar dari kelompoknya, sehingga pada saat ujian menjadi lebih siap. Ya, jadi silahkan dimanfaatkan kelompoknya untuk belajar bersama. Kalau ada kesulitan untuk bahas soal-soal di luar soal tugas dan yang lain-lain bisa didiskusikan lewat forum. Nggak ada pertanyaan? Oke. Oh iya, saya mau menginfokan ya, yang di ULS itu adalah bahan untuk KPZ ya. Yang di ULS materi itu adalah untuk KBZ. Tapi kalau Anda download di week pertama itu ada e-book
data karya. Anda kalau mau download silakan. Bisa Anda pakai untuk referensi. Ya, tadi ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau tanya? Ada? Agil, ya silakan Agil. Mau ada yang ditanyakan Agil? Ada yang mau ditanyakan? Suara Anda enggak dengar Agil? Saya enggak dengar suara Anda. Bisa ditulis di chat mungkin? Nama Anda tidak ada di dalam list kelompok. Coba saya lihat. Ini Agil, nama Anda di kelompok di sheet B sudah ada, tapi Anda belum membentuk kelompok Agil. Karena Anda belum membentuk kelompok, maka Anda terekam di nama belum mengisi. Iya, Anda cek di KPB. Ini kalau saya share ya. Ini KPB ini nama Anda sudah muncul ini, Agil. Tapi Anda belum ngisi nomor kelompok Anda. Sehingga di bagian rekap ini Anda muncul di sini. Ya, silahkan dilengkapi ya, Agil. Bersama teman-teman Anda. Oke, tidak masalah. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Itu yang log-log itu boleh ngitung pakai kalkulator nggak? Boleh. Boleh. Berarti nanti waktu UTS, UAS boleh kan pakai kalkulator? Boleh. Ya, makasih Bu. Ya. Saya biasanya loh ya, kalau saya pribadi, kalau saya ngajar sendirian, saya biasanya itu kalau memberikan soal, itu sebenarnya Anda kalau tidak pakai kalkulator bisa. Karena biasanya kalau saya tugas atau ujian gitu ya, saya tidak pakai aturan StarJS. Biasanya saya sudah tentukan kelompoknya berapa. Sehingga Anda mestinya hanya ngitung cuma kali bagi, ya tambah kurang begitu aja sih. Sehingga mestinya tidak pakai kalkulator bisa. Tapi kalau mau pakai kalkulator ya silahkan. Ada lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Selamat sore, kita akan berjumpa lagi di minggu depan, tanggal 26. Terima kasih.